telah terjadi satu orang Pak terperosok di jurang Gunung Batur. Kita menuruni tebing, tingginya kurang lebih sekitar 70 meteran. 5 poin angkor yang kami backup itu jebol 3. Bali, sebuah pulau di timur Pulau Jawa, terkenal sebagai pusat tujuan wisata di Indonesia, baik itu domestik maupun mancanegara. Selain terkenal sebagai pusat tujuan wisata, Bali juga terkenal dengan sebutan Kota Seribu Pura atau juga Pulau Dewata. Alamnya yang indah dan adat istiadat masyarakatnya yang eksotis menjadikan Bali menjadi magnet bagi wisatawan asing maupun domestik. Beragam sajian wisata bisa dinikmati di seluruh antero Bali. Salah satu daya tarik wisatawan di Bali adalah indahnya panorama Gunung Batur. Gunung Batur terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekitar 3 jam dari ibu kota Bali, Denpasar. Gunung setinggi 1.717 meter di atas permukaan laut dan masih aktif ini menjadi tujuan wisata bagi wisatawan penggemar suasana pegunungan. Para pendaki gunung domestik maupun mancanegara akan tertarik untuk menaklukkan Batur. Pagi itu, 30 Maret tahun 2010, Gunung Batur berselimut duka. Jatuhnya turis di puncak Gunung Batur, itu berjalan beriringan di sebelah tebing. Kemudian tanpa mereka berpikir, itu kakinya kepleset. Ya. Padahal kami dari pemandu pariwisata itu sudah mewanti-wanti untuk memberi arahan atau untuk tidak masuk ke dekat tebing. Setelah artinya beberapa kali kami memberikan arahan, jadi kami kira mereka itu sudah memahami betul apa yang kami sampaikan. Pagi itu juga, kantor SAR Denpasar Bali menerima sebuah laporan. Selamat pagi kantor SAR Denpasar, ada yang bisa dibantu? Pada jam 07.45 waktu Indonesia bagian tengah, operator radio kantor SAR Denpasar menerima berita dari pemandu wisatawan di daerah Gunung Batur bahwa menyampaikan satu orang terperosok di kawah Gunung Batur.
Nah, setelah menerima laporan, kemudian kami segera adakan cross-check ke lokasi kejadian dengan informasi yang kami dapat bahwa itu informasinya sudah benar-benar terjadi, sehingga kami pada jam 08.10 waktu Indonesia bagian tengah, kami segera menyiapkan personel dan peralatan. Begitu segera buat laporan ke Basarnas dan siapkan personel dan peralatan. Siap. Dan itu aja, besok waktu dipersilakan. Siap dilaksanakan, Pak. Saya mohon izin. Lanjutkan. Bagi rescuer, kami mempersiapkan peralatan, kemudian mempersiapkan personil dan berangkat menuju ke TKM, tempat kejadian musibah. Kita siapkan peralatan guna untuk nanti pelaksanaan karena korban kejadian di gunung, di lereng gunung, kemudian di kawah. Dengan kesiapan itu jam 8.10 kami sudah bergerak menuju ke lokasi. Serius, karena kalau kita tidak perhatikan nanti rescue yang ada di atas dengan rescue ada yang masuk di kawah itu bahkan bisa kepleset, jatuh batu. Jadi safety perlu diutamakan. Jarak antara lokasi kejadian dari Denpasar cukup jauh, butuh waktu 2 jam bahkan lebih. Nah, sehingga pergerakan tim rescue dari kantor SAR Denpasar mulai menuju lokasi. Tepat pukul 08.00 para rescuer berangkat menggunakan truk rescue menuju ke TKM di daerah Kintamani, Pegunungan Batur. Setelah sampai di TKM, melakukan briefing terlebih dahulu, yang tujuannya untuk membagikan tugas. Selamat pagi teman. Pada hari ini, sesuai dengan laporan masyarakat yang di Kintamani, ada seorang warga Swedia jatuh ke jurang. Dia minta tolong untuk hari ini korban biar bisa dievakuasi. Ya, karena teman-teman saya akan tunjuk untuk Made Widiantara dan Wedis Pranyan untuk mengkoordinir untuk pembuatan angkor. Siap. Pak Yana dan Bagus Surya sebagai rescuer nanti. Siap. Yang lain silahkan menyesuaikan nanti sebagai pendukung. Siap. Jelas? Siap. Ya, sebelum kita melaksanakan tugas, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Siap, gerak. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk kita tos dulu.
Setelah dilakukan briefing, kemudian kita mendaki Gunung Batur, di mana ketinggian Gunung Batur kurang lebih sekitar 500 meter dari kaki Gunung Baturnya. Kurang lebih jam 10.30 menit mulai melakukan pendakian naik ke kawah 3. Tim mendaki kurang lebih 1 jam, kita sudah bisa nyampe di atas. Nah, di atas sudah banyak personil dari kepolisian dan masyarakat yang ada di lokasi. Kemudian koordinator kami meminta kepada pihak kepolisian untuk mengambil alih proses evakuasi, di mana hanya tim kami aja yang berada di lokasi. Dan itu dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Kemudian kami mempersiapkan peralatan untuk lowering. Sebagai safety officer dan pembuat anchoring di atas, Bapak Ketut Wirijaya dan dibantu dengan Bapak Kadek Doni. Dan kami sebagai rescuer, saya sendiri bersama rekan Yana Atang Daryana menyiapkan diri, memasang sabuk pengaman dan helm, kemudian melakukan penurunan dengan menggunakan top belay. 21 siap turun. Slack. Setelah turun pertama diikuti oleh Pak Ida Bagus, kita menuruni tebing yang tingginya kurang lebih sekitar 70 meteran. Dari ketinggian di atas, vertikal pertama, turun, kemudian jalan, menuju ke vertikal keduanya itu jalannya 300 meter dan vertikal yang keduanya kira-kira 80 meter. Jadi bentuk. Karena itu tebing itu betul-betul jarang dilalui, sehingga proses evakuasinya banyak mengalami kendala. Karena dari sisi pembuatan ancor di lereng Gunung Batur memang tidak ada. Ketika sampai di bawah, kemudian dilanjutkan dengan jalan, menelusuri jalan yang miring kurang lebih 30 derajat, yang jaraknya kurang lebih sampai 300 meter dari sisi turun pertama. Kemudian kita sampai pada tebing yang terakhir yang langsung akses ke dasar kawah, di mana tingginya kurang lebih sekitar 70 sampai 80 meter juga. Di sana rekan saya mempersiapkan sistem untuk menurunkan saya atau sistem lowering. Kesulitan di medan yang kami temukan adalah kesulitan dalam mendapatkan poin angkor. Kami menemukan 6 tumbuhan yang dapat digunakan sebagai poin angkor yang kira-kira berdiameter 6 cm yang sebenarnya kurang memadai atau kurang kuat untuk melakukan poin angkor. Sudah kita berimprovisasi langsung di TKM dengan cara untuk amannya saya memperbanyak backup poin angkor. Setiap pohon-pohon yang ada di kawah saya gunakan poin angkor dengan memasang stopper-stopper. Setelah rasa cukup kuat, rekan Yana Atang Daryana menuruni kawah untuk mengevakuasi wisatawan.
dengan sistem penurunan top belay. Jadi sistem yang kami gunakan itu adalah manual. Begitu tim rescue turun 2 orang, kemudian persiapan kita epak di bawah. Dan ketika saya udah sampai di bawah, itu ternyata sudah ada 2 guide lokal sudah berada dengan korban. Cuma mereka kesulitan dalam melakukan proses evakuasi dan tidak berani untuk mengutak-atik korban karena takut ada prosedur yang tidak mereka ketahui. Di bawah itu kondisinya seperti sebuah sumur dengan diameter sekitar 30 meter di bawah. Korban jatuh pada posisi tumpukan batu. Saya bertiga mengalami kesulitan dalam evakuasi karena ternyata tubuh korban sangat besar. Jadi hanya dalam jarak 50 meter itu bisa sampai 1 jam itu saya geser. Karena di bawah sangat licin. Dan hujan tiba-tiba datang. Ketika hujan terjadi, batu-batu juga terus berjatuhan dan itu sangat membahayakan. Jadi posisi kami pun harus segera menggeser korban ke posisi tali. Karena tanah yang labil, terkena air hujan yang cukup deras pada saat itu, 5 poin angkor yang kami backup itu jebol 3. Semakin banyak putusnya, semakin tegang. Dan ketika sisa lagi 2, bersyukur rekan kami sudah nyampe di atas dengan sisa 2 poin angkor tersebut. Saya posisinya menggantung di atas di jurang itu, ke bawah udah jauh, ke atas masih jauh juga. Sekitar bisa sampai 1,5 jam saya menggantung dengan mayat. Dan banyak rekan lain yang akhirnya turun membantu, dari rekan kami dari kantor SAR, kemudian ada dari pihak kepolisian, sehingga yang narik menjadi banyak, sehingga akhirnya bisa ditarik ke atas. Setelah itu korban dinaikkan ke atas tandu dan dibawa sekitar 6 orang. Saya perhatikan 6 orang aja mereka ternyata kesulitan dalam mengevakuasi. Ya, seperti itulah susahnya ketika saya bertiga membawa korban dari bawah itu. Ini semua bisa dinaikkan dengan selamat. Kemudian udah sampai di atas, korban diambil alih oleh tim lain yang sudah ada di atas. Korban langsung kami transfer ke bawah bersama-sama. Medannya memang cukup berat ya, secara bergantian kami gotong sehingga sampai di bawah kurang lebih 1 jaman udah nyampe di bawah. Kami transfer ke PMI Bangli. Nah, dari PMI Bangli langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, begitu kami transfer korban ke
pihak PMI, berarti tugas kami dari Basarnas sudah selesai. Kita berhasil. Dengan semangat mencari dan menyelamatkan demi kemanusiaan, tim rescue Basarnas Denpasar yang dibantu oleh potensi SAR lainnya, akhirnya operasi SAR mengevakuasi korban jatuh berhasil dilaksanakan dengan baik. Ini adalah salah satu bentuk dedikasi Badan SAR Nasional untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan di setiap musibah. Karena memang sudah menjadi visi dan misi Basarnas untuk mencari dan menolong di setiap musibah yang terjadi, baik di darat, laut, atau musibah lainnya, dengan cepat, handal, dan aman demi kemanusiaan. Kantor SAR Bali berkoordinasi dengan potensi diantaranya TNI, Polri, BPBD, PMI, Orari, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Adapun tujuan kantor SAR Bali adalah menyelenggarakan tindak awal operasi SAR dengan mempercepat respon time untuk mengurangi jumlah korban. Kerjasama antara SAR dengan potensi itu sangat bagus, termasuk di Gunung Batur, di kami yang sudah difasilitasi dengan peralatan yang lengkap, diberikan kesempatan dan dibantu oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dan dedikasinya kepada masyarakat. Kita pembinaan potensi itu kita setiap saat bisa ketemu, bisa bersama-sama untuk melaksanakan pelatihan, sehingga pada saat kejadian betul-betul kita itu untuk menghubungi dia cepat, Pak. Sehingga kita di lapangan sudah familiar, terpadu, Pak, terintegrasi, sehingga pelaksanaan operasi di lapangan sangat cepat. Badan SAR Nasional adalah ujung tombak koordinasi dan pergerakan seluruh elemen SAR. Karena itulah, Badan SAR Nasional harus mampu menunjukkan dan membuktikan eksistensinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi dedikasi dalam tragedi.